Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditres Narkoba Polda Sumut bersama jajaran berhasil mengungkap 3.078 kasus narkotika berbagai jenis dan menangkap para tersangka. Polres Barito Timur meresmikan program bedah rumah milik panut warga Jalan Lebo, Kelurahan Ampah Kota. Polda Jawa Barat menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI dan disambut oleh Wakapolda Jabar. Kepolisian daerah Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmen kuat dalam perang melawan narkoba. Sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama jajaran berhasil mengungkap 3.078 kasus narkotika dengan total barang bukti lebih dari 1,6 ton narkoba berbagai jenis dan menangkap 3.970 tersangka. Capaian fenomenal ini diungkap dalam konferensi pers hasil pengungkapan tindak pidana narkoba semester 1 tahun 2025 dan pemusnahan barang bukti yang digelar di Mapolda Sumut. Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, dalam keterangannya menegaskan pengungkapan ini merupakan buah dari kerja keras yang konsisten dan sinergis lintas instansi. Adapun barang bukti yang disita antara lain seperti 1.163 kg sabu, 267 kg ganja, 189.975 butir ekstasi, 6.071 batang pohon ganja, 6 hektar ladang ganja, 2 kg kokain, 94.237 butir pil Happy Five, 60.000 buah cartridge vape mengandung narkotika golongan 1, 5.391 buah liquid vape mengandung zat berbahaya methomidet dan ethomidate, 50 botol happy water dan produk olahan pabrik tak sesuai standar keamanan dan kesehatan sebanyak 10.131 kemasan berbagai merek. Kapolda menyebut dari keseluruhan barang bukti yang diamankan, diperkirakan aparat telah menyelamatkan sekitar 7,2 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Polda Sumut berkomitmen kuat untuk memberantas narkoba. Tidak ada kompromi, Kapolda bertekad akan keluar dari peringkat 1 sebagai daerah rawan narkoba. Di akhir konferensi pers dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen Polda Sumut dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk peredaran narkoba dan premanisme yang meresahkan. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Aparat unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat memastikan motif pesinetron MR nekat memeras pacar sesama jenis karena cemburu adanya pria idaman lain. Meski merupakan artis pendatang baru, namun MR pernah bermain dalam sejumlah judul sinetron, diantaranya 7 Manusia Harimau, Ganteng-Ganteng Serigala, Tukang Bubur Naik Haji, dan Tukang Ojek Pangkalan. Pasca diringkus aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pesinetron tampan berinisial MR hingga Jumat masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik.
Dari keterangan MR kepada penyidik, hubungan percintaan sesama jenis itu diawalinya setelah perkenalan dengan korban berinisial IMT lewat aplikasi Kencan pada akhir Desember 2024 lalu. Meski semula tersangka tidak tertarik kepada korban, namun karena kebaikan korban yang sering mengirimkan uang, membuat tersangka akhirnya jatuh hati. Rasa cemburu tersangka muncul ketika mengetahui adanya pria idaman lain yang belakangan lebih diperhatikan oleh korban. Api cemburu itu akhirnya membakar emosi tersangka yang mendorongnya melakukan pemerasan. Tersangka memaksa meminta sejumlah uang kepada korban dengan ancaman akan menyebarkan video syur mereka. Perkembangan penyidikan dari perkara pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, yaitu yang mana tersangka MRA ini yang nama kerennya di Instagram itu Alkas ya. Alkas ini kesal terhadap korban, yang mana sepertinya korban IM ini lebih memperhatikan pria kenalannya yang baru gitu, sehingga membuat saudara MRA atau Alkas ini kesal dan kemudian punya niatan ingin melakukan ancaman gitu, pemerasan pada korban. Motifnya sebenarnya memang yang bersangkutan tidak ada maksud dan niat ya, karena yang antara korban IM ini dengan tersangka MRA ini memang sudah terjalin hubungan sekitar akhir Desember, yang mana mereka kenal itu lewat aplikasi, kalau tidak salah, Hornet ya, yang mana di situ saat itu kan memang tersangka sering melakukan live, kemudian si korban ini IM ini sering memberikan gift, bahkan sering memberikan uang segala macam, sehingga akhirnya mereka kopi darat bertemu, kemudian cocok dan melakukan hubungan itu, intinya begitu. Pada prinsipnya sendiri memang tersangka MRA ini awalnya tidak suka dengan IM, tapi karena IM ini baik terhadap tersangka, sehingga tersangka juga jadi luluh gitu dan mau melakukan apa yang disebut hubungan sesama jenis. MR merupakan artis pemeran pendukung baru yang bermain dalam sejumlah judul sinetron, di antaranya 7 Manusia Harimau, Gantang-Gantang Serigala, Tukang Bubur Naik Haji, dan Tukang Ojek Pangkalan. MR diringkus di kawasan Depok, Jawa Barat saat tengah bersembunyi di dalam mobil rongsok. Akibat perbuatannya, MR dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Satreskrim Polres Sumedang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan menangkap 5 orang tersangka. Kelima pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial MR, IS, YP, AD, dan AN. 4 diantaranya diketahui merupakan residivis kasus serupa. Merilis hasil pengungkapan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Sumedang terkait dengan operasi jaran. Operasi jaran itu operasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat, diikuti oleh seluruh polres-polres di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Jadi namanya operasi jaran lodaya. Targetnya adalah kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi semua laporan polisi terjadi di tahun ini ada 3, kemudian ada 1 laporan polisi terkait dengan curanmor yang tahun lalu, tahun 2024, semuanya tentang pencurian kendaraan bermotor. Dari LP tersebut, laporan polisi tersebut, kami melakukan penyelidikan, kemudian mengungkap 5 tersangka. 5 tersangka, yang pertama identitasnya 1 MR, nah ini residivis
dia sudah melakukan, sekarang melakukan lagi. Kemudian yang kedua inisial IS, ini juga sama, residivis, sudah melakukan lagi. Kemudian inisial YP, kemudian inisial AD, ini juga residivis, sudah melakukan lagi. Jadi nggak kapok-kapok nih. Kemudian yang kelima inisial AN, ini juga residivis, sudah melakukan lagi. Kemudian motifnya apa? Motifnya adalah ekonomi ya. Motifnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu bukan karena dia butuh, tapi memang pekerjaannya ya begitu, profesinya ya mencuri kendaraan bermotor. Bagaimana modusnya? Mereka melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci palsu. Kemudian bagaimana peristiwanya? Dengan adanya operasi jalan tahun 2025 terhitung tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 2 Juli 2025, Polres Sumedang berdasarkan LP tadi 4 LP melakukan pengungkapan terhadap pencurian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah hukum Polres Sumedang. Barang bukti tadi saya sebutkan 3 unit kendaraan mobil R atau R4, kemudian 2 R2 berbagai merek, kemudian 1 buah kunci astag, kemudian 3 buah STNK kendaraan, kemudian 2 buah BPKB kendaraan yang dicuri, 1 buah pilok, dan 1 buah soket. Terhadap para tersangka dikenakan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun. Saat ini para pelaku tadi 5 orang diamankan di rutan Polres Sumedang guna penyidikan lebih lanjut. Saya sampaikan, ini kan curanmor, rekan-rekan sering ya kita di sini rilis pengungkapan pelaku curanmor ya, tapi tetap terjadi terus kan curanmor, terjadi lagi. Jadi apa? Ditangkepin itu nggak akan selesai. Harus ada kerjasama antara polisi dengan masyarakat. Masyarakat juga harus bisa jadi polisi minimal untuk dirinya sendiri, menjaga barang-barang pribadinya sendiri. Jangan naruh motor sembarangan, parkir motor kunci masih nempel di tempat di kendaraannya, atau pasang CCTV di depan rumah, pasang sistem alarm. Intinya jagalah barang-barang pribadinya itu. Jangan memancing orang lain untuk melakukan kejahatan atau mengambil barang-barang kita. Jadi kerjasama. Kalau sudah terjadi polisinya mengungkap, sebelum terjadi mari sama-sama kita mencegah. Ya, sama-sama kita mencegah. Jadi rekan-rekan sendiri tahu kan, kita dari tahun lalu kita selalu mengungkap. Kalau ada yang bilang curanmor didiamkan saja Pak, sini banyak jalan. Mari sini, datang sini ngomong sama saya langsung. Jangan cuma komen di sosmed. Mari, mana? Ini saya buka datanya. Ini kita nangkap, tapi tetap terjadi. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama nih. Polisi yang ungkap, masyarakatnya juga harus berusaha mencegah, jagain barangnya, gitu. Jagain barang-barangnya. Jangan sembrono naruh barang sehingga tidak mudah dicuri. Tim SAR gabungan beserta Polda Jawa Barat masih terus melakukan pencarian terhadap 2 petani korban bencana longsor dengan pencarian dibagi menjadi 2 titik untuk memudahkan proses pencarian di lahan pertanian Kecamatan Salawu pada Kamis pagi. Kedua korban tertimbun longsor yang terjadi pada Minggu 29 Juni lalu ketika keduanya sedang mencangkul di lahan persawahan setempat. Berdasarkan keterangan saksi, meski keduanya sempat berupaya menyelamatkan diri, akan tetapi material longsor yang besar tetap menimpa kedua korban. Hingga saat ini tim SAR gabungan memperluas area pencarian menjadi 5 titik. Titik pencarian dibagi di 2 area yang diduga menjadi tempat terakhir korban berada. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.